Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Iqbal Salian Harahap di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang investasi rumah. Apakah betul investasi rumah ini investasi yang sangat menguntungkan? Karena banyak orang melakukan investasi rumah ini, baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, akan kita bahas ya setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Investasi rumah. Kalau memang tidak menguntungkan, kenapa kok kakek kita, orang tua kita banyak berinvestasi rumah? Ya kan, beli rumah dulu mungkin tanahnya murah harganya, terus dibangun harganya naik, terus sekarang dijual harganya tinggi banget, ya kan? Karena seperti kita ketahui, tanah itu adalah sumber daya yang sangat terbatas, sedangkan penduduk semakin meningkat. Artinya kebutuhannya itu meningkat, tapi persediaan tanah semakin sedikit. Makanya harga tanah meningkat jauh. Mungkin kalau kita lihat 30 tahun yang lalu sampai sekarang, itu tanah harganya udah perbedaannya jauh sekali ya. Dulu mungkin harganya cuma berapa? 200.000, sekarang mungkin harganya sudah 2 juta. Kenaikannya bisa 10 kali lipat. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah betul si investasi tanah ini betul-betul sangat menguntungkan? Kalau tidak menguntungkan, kenapa kok masih banyak yang berinvestasi tanah? Apakah tidak ada alternatif investasi yang lain? Oke, kita lihat di sini. Properti sebagai investasi tabungan. Nah, di sini kita lihat ada gambar rumah ya. Rumah itu sebagai tabungan investasi, yang mana kenaikannya kurang lebih 5% per tahun. Itu ya kurang lebih segitu ya. Bisa jadi lebih, bisa jadi ya segitulah, 5% setahun, kita anggap aja segitu. Artinya ketika kita beli rumah seharga 400 juta, 400 juta itu kurang lebih kalau di Malang itu dapat tipe 36 ya. Kita bisa sewakan sebesar 10 juta selama setahun, kita kontrakan gitu ya. Ada kenaikan harga rumah. Sepersennya tadi setahunnya adalah 5%. Jadi kalau tahun ini kita kita beli, tahun depan itu harganya sudah kurang lebih jadi 420, ada kenaikan 5%. Tahun kedua ada kenaikan harga 5% lagi jadi 441 juta, dan rumahnya kita kontrakkan tetap dengan nilai yang sama ya, 10 juta per tahun. Tahun ketiga ada kenaikan lagi menjadi 463 juta, dan kita sewakan juga rumahnya tetap di harga 10 juta. Nah, kita punya potensi di sini, artinya kenaikan tabungan dari 400 juta jadi 463. Ada kenaikan 63 juta dalam waktu 3 tahun. Dan kita dapat cash flow, dapat masukan 30 juta dalam waktu 3 tahun. Nah, tapi bedanya di sini adalah ketika tabungan ini kita jual, ketika rumah ini kita jual, maka kita dapat 463, tapi kita tidak punya pemasukan lagi, tidak dapat 10 juta lagi per tahun. Ya ini ya, jadi investasi rumah itu seperti ini. Dan kita lihat ada perbandingan investasi lain. Investasi mungkin nilainya sebesar 1,5% per bulan. Nah, apakah ada investasi sebesar itu? Ada, banyak. Nanti kita bahas ya. Misalnya, kita taruh uang 400 juta. Ya, kita sama-sama punya uang 400 juta perbandingannya ya. Kita investasikan, ya, karena keuntungan 1,5% per bulan, maka kita dapat 6 juta per bulan. Dan tidak ada kenaikan nilai. Yang 400 juta aja, karena sifatnya investasi ya. Jadi kita dapat pemasukan cash flow-nya lebih gede, tapi nilainya tetap jadi 400 juta. Tahun kedua, kita investkan lagi, kita perpanjang investnya, kontrak investasi kita perpanjang, nilainya tetap 400 juta. Dan kita dapat pemasukan 6 juta per bulan atau 72 juta per tahun. Tahun ketiga juga kita perpanjang kontraknya, ya tetap ya nilainya 400 juta, dan kita tetap menjadi pemasukan 72 juta per tahun. Nah, total di sini kita punya 400 juta tetap nilainya, tapi kita mendapatkan potensi pemasukan per tahunnya adalah 72 juta per tahun atau 6 juta per bulan. Sehingga 3 tahun ada pemasukan tambahan 216 juta dalam waktu 3 tahun. Nah, namun kalau investasi yang lain ya selain properti ya, kita mesti punya pengawasan terhadap investasi kita. Terus juga punya pertimbangan atas usahanya. Investasi kita ya kita harus memperhatikan ya cash flow-nya bagaimana. Terus kita juga harus melihat juga pertimbangan perusahaan yang kita investnya ini bertumbuh apa enggak. Kalau nggak bertumbuh ya mungkin kita harus cari sektor investasi yang lain. Jadi kita perlu ekstra pengawasan. Tapi kalau kita investasi rumah tadi, ya kita diamkan aja, rumah harganya juga naik gitu. Tanah, kita beli tanah juga harganya juga naik, kita diamkan saja. Ya mungkin kalau rumah ada biaya renovasi ya, tapi nggak seberapa besar, kecuali memang tenannya atau yang nyewa itu ugal-ugalan ya, ngancur-ngancurin maku-maku dan lain-lain, tapi bisa kita bilangin lah baik-baik. Nah, jadi ini ada perbandingan antara investasi di properti sama investasi di sektor lainnya. Ketika kita investasi di properti, kita dalam waktu 3 tahun, anggaplah properti ini kita jual, kita punya uang 463 ditambah pemasukan 30 juta. Kita punya 493 juta nilainya jadinya ya. Sedangkan kalau investasi lain yang punya
nilai 1,5% per bulan, dalam waktu 3 tahun, kita kan punya potensi pendapatan itu ya tadi uang pokoknya adalah 400 juta dan potensi cash flow selama 3 tahun itu 216 juta. Sehingga totalnya adalah 616 juta rupiah. Nah ini perbandingannya ya, satunya 493 kalau kita beli properti. Kalau di investasi lain yang nilai 1,5% per bulan, itu kita mempunyai potensi pemasukan 216 juta dalam waktu 3 tahun dan nilai asetnya jadi totalnya 616 juta rupiah. Nah, perbandingan lebih asik mana nih antara beli properti atau di investasi yang lain? Nah, kalau saya pribadi, saya akan memilih investasi yang lain. Kenapa? Karena dari uang 6 juta per bulan ini saya bisa kelola lagi atau saya bisa beli rumah dari untungannya. Anggaplah tahun saya perpanjang sampai tahun keempat, saya ada potensi pemasukan 72 juta lagi, sehingga saya mungkin bisa beli rumah dengan harga segitu gitu loh. Mungkin yang lebih kecil lagi atau saya mulai nyicil tanah. Jadi pokoknya tetap, tapi saya bisa berkembang membeli aset dari potensi pemasukannya yang 1,5% per bulan itu. Tentu dengan kita juga harus paham bahwa ada risikonya, bahwa kita harus resiko pengawasan terhadap bisnis yang kita investkan tadi. Aman apa enggak, terus jangka panjangnya gimana. Jadi demikian teman-teman, kalau saya pribadi pilih yang investasi lain dengan profit kurang lebih 1,5% per bulan. Nah, pertanyaannya, investasi apa yang mempunyai profit 1,5% per bulan? Ada. Kalau mau tahu teman-teman, monggo japri aja. Kami juga berinvestasi di sektor yang seperti ini sektor real, bukan pasar modal dan lain-lain. Artinya ini cukup real. Dan ini ada, bahkan yang lebih besar pun ada, asal kita paham tentang investasi yang akan kita lakukan. Ya, di sektor mana, terus profitnya bagaimana, aman apa tidaknya, baliknya kapan, dan lain sebagainya lah. Jadi demikian teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau investasi di rumah. Monggo, nggak ada yang salah, karena harganya makin lama makin menaik. Kalau memang teman-teman punya uang nganggur yang cukup banyak dan tidak mau ambil risiko, investasi rumah aja bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ingin belajar investasi lebih lanjut, oke, mulai belajar di sektor-sektor lain untuk berinvestasi selain di properti. Ya, sehingga nanti teman-teman akan punya pemasukan fixed income selama sebulannya atau setahunnya. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.